Oke, datang lagi di tadi udah dibuka ya? Udah dibuka, ya? tapi diulangi lagi. Ini kan latihan rehearsal tadi. Iya, karena kita baru mulai di sini, jadi kita masih latihan. Jadi latihannya on the job. Tapi berharap semoga nanti kalau kita bikin lagi lebih proper lagi gitu. Sama aja kayak coding kan. Trial and error kan, Pak. Trial and error. Ini snippetnya banyak kita lihat dari Stack Overflow gitu kan. Jadi Oke, anyway, balik ke topik ya. Jadi di sini ada saya bertiga, ada saya Petra, ada Doni, Senior Developer Advocate dari AWS ASEAN ya? ASEAN. Nah, ini ada Rio, ini Developer Advocate dari AWS Indonesia. Halo semua. Gitu. Halo semua. Nah, kita di sini formatnya karena kita masing-masing sibuk ya, karena masih sibuk. Jadi kita nggak ada presentasi sama sekali. Jadi kita cuma mau ngalor ngidul aja lah soal serverless. Jadi, nah kalian nanti di sini udah lihat ya di meetup.com di AWS Indonesia itu ada link Slido-nya. Jadi kalian mau nanya di si Slido boleh, di sini juga boleh. Nanti tinggal Q&A aja. Nanti Aji bisa lihat Q&A-nya apa nggak? Oh bisa. Oke, nanti Aji yang bakal. Jadi ada penonton kita ada satu gitu, ada satu doang. Nggak apa-apa. Ya, kan mulainya kecil ya. Gitu. Mereka yang tanya bisa ditampilkan nggak nanti? Misalkan pengen tanya secara video, maksudnya nggak hanya lewat slide, bisa ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Nanti kita coba. Nanti kita coba. Ada operatornya dia. Jadi topiknya adalah serverless gitu kan. Jadi teman-teman mungkin sering dengar gua zaman dulu ngomong soal serverless, ada Doni juga ngomong soal serverless, kemudian ada Rio ngomong soal serverless, tapi di sini kita ngomong kayak buka-bukaan gitu soal serverless gitu kan. Jadi lebih ke apa ya, kayak biasanya gitu atau honest opinion gitu kan. Kan berdasarkan pengalaman pribadi juga. Kan berhubung ini masih regulated kan, karena dia kan masih employee. Iya, tapi ini seru banget nih, soalnya ada 3 perspektif yang berbeda-beda kan ya. Pertama dari yang paling seru dari Petra sebenarnya sebagai mantan developer advocate yang sekarang kerjanya di Kunci. Jadi, sebagai penggunaannya gimana? Sebagai head of teknologi. Jadi gua gua tuh melit tim teknologi di Kunci. Jadi kalau teman-teman buka ya kunci.com, itu kita sebenarnya adalah kayak platform yang baru ya. Kita baru launching tahun lalu kita launching tahun lalu. Lumayan 1 tahun, kemudian kita bergerak di bidang education teknologi gitu. Jadi di mana kita target kita itu adalah orang yang profesional gitu kan, profesional dan juga entrepreneur. Jadi kita tuh ngasih semacam kayak mengkonekkan antara mentor dan juga learner yang mereka tuh pengen belajar atau sharing tentang kayak hal-hal yang sifatnya profesional gitu. Jadi sebenarnya banyak banget ya konten sekarang tuh. Jadi mulai dari konten menulis gitu kan. Jadi yang pengen belajar nulis baik untuk novel atau untuk nulis buku atau untuk misalnya nulis kayak laporan atau apa, itu kita ada kerjasama dengan di Lestari ya. Kemudian juga ada itu kayaknya artis tuh ya. Iya, itu penulis terkenal kan. Ingat banget waktu itu saya baca bukunya Supernova kan ya. Iya betul. Gitu. Jadi itu rame banget. Jadi setiap kali kita bikin itu selalu rame, full book gitu kan. Kemudian juga kita ada bikin kelas-kelas kayak public speaking, ada juga kelas Excel yang ternyata banyak banget peminatnya kan. Berhubung kayak kerjaan gue sekarang kan Excel. Zaman dulu kan kerjaan gue di AWS kan PowerPoint kan ya. Tapi pakai Excel-nya bukan jadi pengganti Redshift kan? Kadang-kadang jadi Redshift. Kan Redshift kan kita ngolah data gede. Udah kecil-kecil, nah itu baru di Excel. Betul. Siap. Ini ada pertanyaan pertama nih. Apa tuh? Nah, pertanyaan pertama pakai dari Doni Prakoso. Dari saya sendiri sepertinya. Di Kunci pakai serverless nggak sih? Wah, kita banyak pakai serverless. Mulai dari yang paling bawah ya, yang standar itu kan kayak storage kan, standar storage. Kemudian kita pakai ada juga ya Lambda kan serverless juga. Gitu kan. Kemudian ada juga yang kita pakai Fargate sih. Tapi masih sebatas itu lah, karena kita kan region Jakarta masih baru ya. Kayak belum ada setahun gitu kan, November. Belum ada. Desember ya. 2021 ya. Mana muncul di kuis?
Muncul di quiz ya? Iya. AWS Community Day. Oh iya, ada quiznya. Tuh. Kemarin muncul di quiz tuh. Wah, sayang gue nggak datang. Oh iya. Kadang Kadang-kadang kan kalau orang beranggapan serverless kan selalu Lambda, padahal kan enggak gitu. Jadi ya region Jakarta kan. Nah, gue kan pernah datang tuh situ. Oh gitu. Gak boleh ngomong. Tapi Lambda available loh di Jakarta. Oh udah. Tapi yang Lambda ARM belum. Oh. Kaviton belum. Bertahap. Ya, tapi ya menarik sih kan, kayak kalau ya S3 kan standar ya, udah di mana-mana kalau misalnya region launch itu pasti udah ada S3 di situ gitu kan. Standar, gitu. Core service. Core services. Yeah. Gitu. Jadi kalau di AWS itu ada namanya core services. Jadi yang service-service yang dia tuh jadi foundation dari semua service di atas gitu kan. Di situ IDS, networking gitu, VPC gitu. Siap. Nah, yang kalau paling seru itu kan kalau kita ngomongin serverless itu kan sebelum kita nentuin serverless kan ada pertanyaannya kan. Dari sekian banyak computing nih, mau pakai VM, mau pakai serverless, mau pakai Lambda, mau pakai Fargate, kok bisa nentuin sih mau pakai serverless ketimbang pakai VM itu gimana dulu? Oke, sebenarnya kita mulai actually workload kita tuh ini dikunci. Dikunci sebenarnya kayak workload kita ada di cloud yang lain gitu kan. Kita multi cloud, gitu kan. Tapi ada beberapa yang very simple solutions gitu kan. Kayak misalnya automation. Automation kan kalau lo bikin container untuk deploy Kubernetes kan kayak astaga kayak lama banget. Sumpah lama banget lo bikin Helm chart-nya lagi, lo harus bikin Docker kontainernya lagi gitu kan. Kemudian lo bikin apa namanya kontainer repository lagi kan. Kalau Lambda kan tinggal upload, tinggal masukin Git dulu gitu. Oh ya, masukin dulu. Deploy. Gitu kan. Siap. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya di Lambda sih. Jadi ada yang automation yang kecil-kecil, nah itu di Lambda gitu kan. Kemudian ada juga yang di Fargate, itu juga yang sifatnya kayak kita kan punya konten kayak WordPress gitu kan. Ada WordPress yang kita pakai buat sedikit MVP landing page lah gitu kan. Oh gitu. Landing page kan ngapain sih kita bikin gitu. WordPress aja. Pakai WordPress. Oh iya, betul. Ini ilmunya ini kan Tekno Jurnal. Tekno cerdas. Tekno Jurnal yang lain. Bukan lain. Loh, WordPress-nya ini tetap full server side atau udah distatikin nih kayak gitu. Nah, ini kita ini statik garis keras ini, full serverless ini biasanya. Ada tapi nanti gue ngomongin. Gitu. Iya. Ini kan kita ada apa ya? Pertama biasa ya kalau orang deploy WordPress itu kan satu instance dulu kan. Gitu, Lightsail. Tapi kayaknya Lightsail kan nggak ada di Jakarta. Udah ada belum kan? Belum. Gua tuh nggak bakal ada. Gua nggak tahu ada apa nggak Lightsail. Kayaknya nggak bakal ada deh. Kita usahakan. Yeah. Gitu. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya nggak ada, gue kirim kayak customer feedback gitu kan. Oh ya itu. AWS Console. Gue butuh Lightsail di Indonesia. Di Jakarta. Saling direkomendasikan. Iya, nanti kita teruskan. Iya. Atau kayak gue datangin langsung account manager gitu. Oh iya, cepet ya. Kalau lo nggak kenal account manager, nah lo ya itu KWS Console feedback gitu kan. Oh ini ada Q&A nih. Ini Q&A dari lo atau bukan? Bukan kali ini bukan. Yang kali ini beneran deh. Buat ini dari STAJ. Kunci pakai Webflow, oke. Webflow. Oke, gue bakal nyampe situ Webflow ya. Nanti gue bakal nyampe situ. Jadi ada sedikit arsitektur menarik di kunci. Nah, ini sampai mana? Oh, Lightsail gitu kan. Jadi kita bikin WordPress pakai di situ dulu gitu kan. Tapi ternyata booming. Booming gitu kan. Booming tapi sebenarnya dia nggak statis-statis banget. Itu yang susah. Dia nggak statis banget tapi dia booming gitu. Jadi karena kontennya tuh harus kita update setiap hari on daily basis. Kalau pakai S3 kan lama banget gitu kan. Lama banget. Kalau misalnya kontennya kayak CMS yang satu page, nah itu kan kita oke lah gitu. Tapi ini harus setiap hari gitu. Nah dari situ gue bikin solusi udah pakai Fargate aja gitu kan. Jadi pakai Fargate. Kemudian problemnya adalah karena dia update setiap hari, kemudian juga pluginnya nambahnya banyak banget, gitu kan. Kan kalau kita bikin multi service, multi instance, itu kan kayak orang begitu upload plugin di WordPress itu kan harus bisa replicate semuanya. Ya.
Nah, itu solusinya pakai IFS. IFS. Gitu kan. Karena itu kan Elastic share File kan. Share. Itu serverless. Yes. Dan itu serverless. Sebentar mungkin pada belum paham. IFS. IFS. Apa itu Amazon IFS? Siapa? NFS tahu kan? NFS itu Network File System. Jadi beda dengan IBS. Kalau IBS itu satu IBS nempel di satu instance. Betul. Ya kan? Block storage beda. Gitu. Meskipun dia kayak mount juga gitu kan dia network file system tapi nggak bisa di-sharing. Tapi kalau misalnya NFS dia bisa ditulis dan dibaca oleh beberapa instance sekaligus gitu. Nah, ini cocok banget buat WordPress apalagi kalau misalnya kalian upload plugin gitu kan. Itu kan dia nge-write-nya ke WP content. Nah, WP content ini dia di-share ke semua instance target ini gitu. Jadi, termasuk itu ya kalau misalnya upload media kan? Iya, WP content. nah enggak, WP itu plugin karena media memang di-upload di WP content. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita pakai S3. Iya, emang ada sekarang di WordPress plugin buat langsung ke S3. Mantap. Belum pernah tahu. Gue bikin blog soal itu. Oh iya. Gue nerjemahin blog soal itu. Mungkin bisa dibuka petrabarus.net. Oh bukan. Bukan. Blognya OS. Hah? Oh blognya iya. Ada nanti saya share. Jadi blognya AWS Indonesia kan gue dulu ada nulis soal itu kan. Makanya gue kepikiran, oh ya udah pakai plugin ini, kemudian pakai S3 gitu kan. Tapi di depannya pakai CloudFront, nggak bisa pakai S3 doang. Oke. Di AWS account gue tuh blok semua gitu public access gitu kan. Karena kan yang udah diajarinnya kan di AWS kan kayak gitu kan. Tapi harus tetap media itu harus tetap diupload dulu di local file system kan, baru di send ke S3 kan kayak gitu. Betul. Jadi temporary dulu, nanti di upload ke S3 baru yang lokal bisa dihapus biasanya kayak gitu. Ada opsi untuk delete original file biasanya. Biasanya pluginnya seperti itu konsepnya. Tapi gue nggak tahu plugin yang ngedelete atau nggak sih. Tapi yang gue peduli adalah sebenarnya jadi orang tuh nggak perlu akses media makan CPU-nya karena kan dia aksesnya langsung ke S3 kan. Yang penting kan CPU-nya itu nggak terlalu berat gitu. Di depannya dipasang CloudFront. Betul. Oh mantap. Karena public aksesnya kan di blok. Jadi buat teman-teman kalau bikin S3 bucket, apalagi kalau kalian bikin AWS organization itu tuh mulai di atasnya tuh ada beberapa best practices. Misalnya di bawah-bawahnya semua akunnya itu tuh public aksesnya di blok gitu. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang tuh suka hilaf gitu kan, kayak aduh gue pengen akses cuman repot dulu lah, klik kanan make public semuanya gitu kan. Terus tiba-tiba ada temennya nggak tahu, upload CSV data pengguna langsung aja kan, langsung aja kebuka kayak gitu. Dan itu sering banget terjadi biasanya. Nah, gitu. Oke. Kalau mau hosting static WordPress bisa di teknocerdas.com juga bisa ya. Gitu. Itu kalau yang static ya, yang static. Kalau yang nanti di Lexil mungkin menyusul habis ini. Tapi itu ada pros dan cons-nya ya. Kalau misalnya kayak media-media kayak koran gitu kan yang pluginnya nggak banyak, kemudian satu page-nya nggak ganti-ganti itu oke. Lebih baik static. Static. Kalau tipe-tipe yang update-nya mungkin jarang, itu lebih baik di-convert ke static WordPress kalau menurut saya ya pribadi. Karena memang ada kayak sedikit lama kita kan harus semua convert semua halaman kan. Semua halaman dijadikan HTML file, baru kita sync ke S3, dan itu proses untuk generate semua static file HTML itu biasanya takes time, butuh waktu. Nah kalau di Teknologi Cerdas itu hampir 200-an artikel ya. Dan itu sekitar 3-5 menit. 3-5 menit. Iya, untuk 300 artikel dengan tag banyak tag juga. Ada tag, ada kategori, ada artikel. Jadi total halamannya sebenarnya banyak banget kayak gitu. Ada pagination juga kan kayak gitu. Betul. Nah, itu semua di-generate jadi subfolder masing-masing subfolder di kayak judul halaman menjadi subfolder, terus ada sebuah file index.html di masing-masing subfolder seperti itu. Dan harusnya kalau teman-teman hanya company profile atau jarang diupdate, saya rekomendasikan pakai yang static aja. Siap. Ini menarik banget ya kalau kita ngomongin, bahkan ngomongin bikin website aja ternyata ada bermacam-macam cara ya. Pertama kayak misalnya tadi Om Petra bilang bisa pakai jalanin WordPress, jalannya di instance-nya AWS Fargate. Kalau dari bungteknocerdas.com ini pakai S3 yang dan CloudFront yang di generate ya.
instant, saya tetap pakai isi itu, tapi hanya untuk nulis saja. Setelah selesai nulis, aku destroy. Semua isi itu, EBS dan sebagainya, aku snapshot dulu kontennya, nah itu di destroy. Kalau mau tulis lagi, aku buat semacam lah kayak simple bash script untuk take the snapshot ke buat Amazon di situnya. Jadi last step waktu aku nulis itu otomatis akan muncul ketika aku mulai nulis WordPress-nya. Jadi berulang kali setiap itu. Nulis, selesai, destroy, buat lagi. Nulis, selesai, destroy, buat lagi. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan dari Apa? Ini ada yang masih pertanyaan yang sama ya? apa tuh namanya? Kunci pakai Webflow. Webflow. Webflow itu apaan sih? Enggak, WordPress ini model ini atau ada lagi kita mau. Tapi ada kaitannya sama Webflow? Jadi kita kalau lihat kunci.com itu tuh kunci.com itu www.kunci.com itu tuh dia itu di belakangnya itu ada 3 sistem. Ada satu sistem pakai Webflow, kemudian ada satu sistem pakai WordPress, ada satu sistem lagi pakai kita bikin SPA pakai Vue.js. Oke. Gitu. Nah itu kan kebayang nggak gimana bikinnya? Ya itu nggak kebayang sih sebenarnya sih. Kebayang cuma endpoint-nya doang sih. Gimana? Jadi kunci.com kalau buka www.kunci.com itu ke Webflow. www.kunci.com/belajar itu pakai Vue.js. Kemudian www.kunci.com/premium itu tuh pakai WordPress. Kenapa dibeda-bedain originnya untuk masing-masing sub URL itu? Ada beda tujuan karena satu tuh tujuannya cuma buat profile. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kita lagi consolidate semua. Cuman kan ini kan ada hal-hal yang legacy. Meskipun kita baru 1 tahun sebenarnya ada juga yang legacy gitu kan. Jadi kayak legacy itu misalnya kayak kita kan nggak mungkin, jadi gini, kalau kalian kerja di startup, itu kan kalian harus bikin sesuatu dengan cepat gitu kan, kalian harus eksperimen, iterasi dengan cepat. Betul. Kadang-kadang kalian harus pakai solusi yang nggak kalian bikin sendiri gitu kan. Kayak kalau di Amazon kan istilahnya kan not invented here. Correct, ya. Gitu kan. Jadi kayak nggak ada kata-kata, oh gue nggak mau pakai karena bukan kita yang bikin. Gitu. Nggak apa-apa gitu kan, ya kita selagi kayak sebuah solusi, itu bisa menyelesaikan apa yang dihadapin oleh customer gitu kan, ya kita pakai gitu, karena kita butuh buat membuktikan hipotesa. Betul. Ya lah, kalau memang itu adanya di WordPress, pakai WordPress. Kalau itu adanya di Webflow, pakai Webflow. Cuman lama-lama situasi lama-lama kan situasinya customer itu makin kompleks gitu kan, kebutuhannya customer kompleks. Nah ada yang not invented here itu harus dibangun ulang gitu kan, karena kita udah tahu oh hipotesisnya ini, kemudian mereka pengen ini, oh kita tambahin lagi fitur ini gitu kan, gitu. Makanya ada yang pakai Webflow, ada yang pakai SPA, ada yang pakai ini gitu. Buat berbeda-beda ya tujuannya ya. Oh oke. Gitu. Tapi lama-lama semua bakal kita consolidate gitu kan, kita emang lagi bikin consolidate. Nah itu menarik, itu tuh pakai CloudFront di depannya. Oh pakai CloudFront, oke. Pakai multi origin. Nah, jadi di CloudFront itu kan kita bisa pakai multi origin. Kemudian di multi origin itu berdasarkan path ya. Berdasarkan behavior. Jadi behavior ini kalau path-nya ini pakai origin yang mana. Jadi CloudFront itu bisa jadi load balancer ya anggapannya kayak gitu ya. Reverse proxy-nya. Reverse proxy kayak gitu. Nah, itu menarik. Makanya kita pakai Webflow jadi kayak gitu. Kan kita topik kali ini kan kita ngomongin serverless nih sama containers nih. Penggunaan kayak contohnya paling gampang di AWS Lambda di kunci itu kayak gimana? Ini jadi bedah kunci, arsitektur kunci ya. Iya. Ada nggak tapi penggunaan AWS Lambda di kunci? Well, actually banyak ya. Banyak. Satu tuh yang paling menarik itu, mungkin teman-teman di sini kalau misalnya kalian tertarik atau kalian request, nanti gue bakal bikin videonya. Jadi kita bikin. Ya tertarik. Enggak, bukan lo. Oh, bukan. Gue nggak tahu dong. Mereka tertarik nggak? Kalau tertarik, tolong tulis chat tertarik. Jadi kita bikin kunci.com, kita bikin SPA, gitu kan. Tahu ya SPA itu apa? Single Page Application. Dimana kalau misalnya orang masuk, kemudian, ini masih Aji bilang tertarik aja nih. Jadi SPA, Single Page Application, itu tuh kita full static gitu kan. Itu juga static garis keras. Oke, gitu. tetap ya.
Statik garis keras, cuman kan kadang-kadang gue harus pragmatis. Betul, Ya enggak, gitu betul kan. sekali, betul sekali. Karena kayak kalau misalnya statik garis keras tapi nggak ada cuannya ngapain? Betul. Ya enggak? Ini merupakan sebuah pendekatan diplomatis dari seorang developer ya. Iya, iya. Jadi Pragmatisme itu penting. pragmatis sebagai Oke. developer kita harus pragmatis. Jadi nggak semua yang kita belajar teori itu tuh harus kita implementasikan ke the detail gitu kan. Ada yang harus kayak kita kompromi. Gitu kan. Jadi statik garis keras. SPA definitely statik garis keras dong. Betul. Enggak. Betul. Kalian bikin kodenya di JavaScript gitu kan atau Vue atau TypeScript, kalian generate jadi HTML dong. Betul. Ya kan? HTML kemudian kontennya dynamic call API. Fetching API. Fetching API. Halamannya berubah-ubah karena dia fetching API. HTML-nya jadi dynamic gitu kan. Meskipun HTML depannya gitu kan jadi DOM-nya itu kan dynamic gitu kan. Tapi HTML sendiri statik. Kita generate HTML, JS semua kita masukin S3. Betul. Di mana depannya cloud front dong gitu kan. Problemnya SPA itu pasti adalah SEO gitu. SEO tolong bisa dijelasin? Gue kasih kalau ada gitu kan. Apa itu SEO, Cak? Kan gitu. Jujur aja kalau yang SEO itu makanya Teknokerja nggak menggunakan SPA karena itu masalah SEO. Karena Google itu nggak suka sebenarnya memang mereka Google Search Engine ya, bukan Google ya Google Search Engine memang ada karyawan Google di sini soalnya. Dia bisa istilahnya mengindeks JavaScript page, tapi menurut pengalaman memang lebih baik halaman itu sudah ready to serve. Betul. Jadi sudah di render di sisi server, tidak perlu di-generate ulang oleh istilahnya crawlernya. Kan crawlernya kan kebanyakan crawler kan nggak support JavaScript. Kadang-kadang kalau kita share di sosial media kadang-kadang nggak muncul kalau SPA karena dia harus di eksekusi JavaScript ya kodenya. Nah makanya kenapa saya pakai yang static hosting itu karena SEO. Tapi mungkin setahu saya ada teknologi yang server side rendering juga SSR yang di JavaScript, tapi saya belum pernah implementasi. Mungkin dikunci mau, ini yang mau diimplementasikan. Gitu kan. Nah, balik lagi. Mau diimplementasi. Kita bikin SPA gitu kan. Jadi orang kenceng, SPA-nya kenceng gitu kan. Cuman kan kalau misalnya crawler, begitu dia nge-crawl, dia kan cuma lihat placeholder-nya doang. Betul. Skeleton doang kan. Belum ada isinya sama sekali. Karena dia harus datang, kemudian ya dia harus render sendiri. Render sendiri, gitu. baru bisa kelihatan propertiesnya kan, value-nya doang. Okay. Nah, solusinya gimana? Solusinya pakai SSR gitu. SSR-nya gimana? SSR-nya itu pakai Lambda. Siap. Jadi ini seru banget ya pembahasannya, ngomongin SPA, ngomongin SSR. Tadi udah jelasin alasannya kenapa kalau saya tuh di doni.id nggak pakai SPA, nggak pakai SSR. Sesimpel karena nggak bisa JavaScript. Nah itu sebenarnya permasalahannya. Oke, SSR nih. Server side rendering. Server side rendering. Oke, apa berbedanya dengan kalau misalnya kita generate website secara dynamic? Contohnya kita punya kayak Python Flash di belakang. Bedanya dengan SSR? Sama aja, sebenarnya sama aja. Sama? Sama. Lah, oke. Jadi gimana? Ya kan kayak beda terminologi doang nih. Karena SSR itu dibikin supaya kita tuh mengapa ya problem SPA gitu kan. Oke. Problem SPA gitu kan. Cuman SSR itu kalau di gue SSR itu cuma dilakukan kalau crawlernya itu kalau kliennya itu crawler. Kalau berdasarkan user agent berarti. Berdasarkan user agent. Ini kenapa penting tadi ngomongin CloudFront. Betul. Nah, itu kenapa CloudFront itu lumayan powerful. Gitu kan, lumayan powerful. Jadi kalau misalnya kita usernya itu adalah katakanlah user agentnya itu Mozilla, Safari atau Chrome, dia balikinnya itu adalah SPA. Oh, siap. Oke. Tapi kalau misalnya user agent itu crawler buat kayak misalnya Yandex atau Google Crawler gitu kan atau Glambi, itu pakai SSR. Nah, itu platform. Jadi kita pakai teknologi namanya Lambda at Edge. Oke. Nah, apa itu Lambda at Edge? Silakan, developer advocate. Wah, silakan.
lambda-nya dijalankan di edge, Betul. Betul. di edge location kayak gitu. Jadi bukan di istilahnya apa ya? Kalau di AWS kan punya banyak edge location. Salah satunya di Ada berapa sekarang? Dulu tuh apalan tuh. 200 lebih, 400 lebih sekarang. Ya. Lebih. Mana presence kita udah 400. 400 Oh, lebih iya, sekarang. kayak gitu Nah, lah. itu dijalankan di POP-nya kan berarti. Betul, Nah, betul. jadi bukan hanya di region tapi di point of presence. Betul. Jadi lebih cepat dan harusnya bisa mengakomodasi use case seperti SSR tadi. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi pas kan Edge itu kan ada dua macam kan, cloud function sama yang biasa gitu kan, Lambda Edge biasa. Nah, gue pakai yang Lambda Edge biasa karena cloud function itu tuh masih apa ya, terlalu apa ya, banyak limitasinya gitu kan, karena kan emang super kecil gitu kan. Nah, kalau ini gini, jadi begitu kita masuk plug gitu kan, Lambda Edge ini dia ngedetek si user agent-nya. User agent-nya ini organik atau bot gitu kan. Kalau misalnya organik, kita punya di belakangnya itu ada dua origin, gitu kan, dua origin. Satu originnya S3 bucket, satu originnya S3 bucket lagi sih, yang SSR kita, yang SPA kita, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia adalah organik ya dia ke origin yang biasa gitu kan, origin yang apa yang SPA ini. Jadi dia baliknya skeleton aplikasi, kemudian nyampe di klien, dia load semua JavaScript gitu kan, kemudian baru fetch data dan di render di klien. Problemnya kalau misalnya, kalau dia adalah bot gitu kan, kalau dia adalah bot, si Lambda Attach ini dia bakal ngecek ke S3 bucket gitu kan. Oh, sebelum situ nggak? Dia bakal ngerender gitu, dia bakal ngejalanin Chromium. Jadi dia bakal ngejalanin Chromium, tapi yang masalah adalah Lambda Attach itu nggak kuat jalanin Chromium. Betul. Terus gimana? Headless. Itu headless Chromium. Dia nggak kuat gitu kan, dan dia nggak bisa pakai kontainer. Nah, salah satunya adalah dia invoke Lambda lagi. Yang di region. Yang di region. Oh, gitu. Invoke Lambda lagi gitu. Lumayan juga. Nah, Lambda ini dia jalanin Chromium. Dia ambil yang S3 ini, dia fetch, kemudian dia render di lokal. Balikinnya HTML kan? Dia nggak balikin HTML. Ya dia nyimpan ke S3, gitu kan? Dia nyimpan ke S3 yang cache ini kan, berarti kan. Jadi HTML-nya semua di render, dijadiin path itu kan. Kalau misalnya slash belajar slash bla bla bla, nah dia disimpan kayak gitu, kayak apa namanya, kayak statik itu kan, biasa gitu. Nah, ya udah dia bilang ke Lambda Attach, gue udah kelar rendering. Nah, baru Lambda Attach dia balikin return ke CloudFront, ya udah lo pakai origin yang S3 ini, gitu. Baru dibalikin ke si crawler, itu tuh udah yang HTML yang udah di render. Nah, kalau misalnya crawler yang lain mau ini yang sama, si origin ini dia tinggal head ke S3 yang origin kan, gitu kan. S3 yang bucket, head-nya doang gitu kan. Karena pas HTTP kita, head. Iya, head-nya get head gitu kan, get meta, gitu kan, get metadata, gitu kan. Jadi pas si renderer ini dia ngerender HTML, pas dia nyimpan dia tuh nulis metadata kan. Kalau S3 itu kan kita bisa selain nulis body, bisa nulis header kan. Disimpan di headernya, dia kapan terakhir kali generate gitu. Ya udah dia coba head. Ada time to live-nya berarti. Ada time to live gitu kan, time to live ya gue bikin 5 menit gitu kan, atau misalnya 1 hari misalnya gitu kan, tergantung kontennya. Ya udah dia cek ini masih fresh atau enggak. Kalau masih fresh ya udah tinggal di return aja gitu. Dan returnnya juga kita udah pakai kita bisa pakai cache control gitu kan, misalnya ya udah cache controlnya gitu kan. Misalnya katakanlah beberapa crawler ini mereka pakai satu POP atau satu misalnya kata proxy gitu kan, ya mungkin dia nggak di cache di proxy, nggak di cache di CloudFront, mungkin di cache di proxy-nya dia gitu kan, di provider dia, network provider dia mungkin. Gitu. Jadi itu salah satu implementasi menarik menggunakan Lambda Edge buat SSA. Nah, itu kan salah satu implementasi serverless ya. Betul. Nah, alasan kenapa implementasi itu apakah karena cost, apakah karena masalah scaling, atau apa nih? Apa ya, masalah simplicity sih sebenarnya. Gitu. Simplicity dari segi, soalnya kalau misalnya tadi dengerin penjelasannya yang cukup panjang, ya ada CloudFront, habis itu ada Lambda Edge, habis itu ada Lambdaception, invoke lagi, upload ke S3, itu kan cukup panjang tuh. Betul. Jadi Oke,
Karena gini sih, kayak gue pengen mengurangi hal-hal yang gue manage sendiri. Oh, Gitu kan. itu penting tuh. Alternatifnya adalah gue bikin kayak Epoxy Engine X Betul. di depannya gitu kan, atau varnish atau apa gitu kan. Kayak gue harus bikin target lagi lah, gue harus bikin ini. Gitu kan repot banget ngatain lagi kan. Sedangkan kalau Lambda Edge juga, enaknya juga Lambda Edge itu, karena dia ada di Edge. Gitu kan. Jadi kalau ada orang ya di POP kan. Di POP. Kalau gue bikin pakai varnish, ya dia di varnishnya di cache gitu kan. Nah, dia harus balik lagi. Gitu. Sebenarnya ini kan sebenarnya dia cache-nya di CloudFront gitu kan. Gitu. Jadi tadi mungkin yang belum dibahas itu adalah kenapa sih pakai Lambda at Edge ya gitu. Jadi sebenarnya Lambda at Edge itu hidup, kalau misalnya Lambda biasa itu kan hidupnya kan mereka kan di dalam origin dan AZ. Kalau misalnya Lambda at Edge itu hidupnya tuh di dalam edge location. Yang artinya adalah lebih cepat. Latensinya berkurang. Jadi kalau misalnya ada orang yang aksesnya dekat sama POP, katakanlah di Jakarta, lebih dekat dia, lebih bisa surfingnya lebih dekat. Bisa di-serve di Jakarta berarti. Betul. Nah, satu yang tadi implisit diomongin sama Bung Petra sama Bung Teknocerdas.com, tetap promosi. Itu adalah kalau misalnya Lambda at Edge, kita bisa ngatur flow-nya kalau misalnya kita udah integrasi dengan CloudFront. Betul. Itu apa namanya, Pet? Ada bisa ngatur originnya, headernya segala macam. Gitu. Ada 4 kan itu ya? Ada 4 kan, ada yang origin response, client response, sama origin request, sama client request gitu. Jadi waktu request masuk ke CloudFront itu bisa kita bisa intercept itu di request client requestnya. Habis itu pas masuk bisa juga kita intercept di Lambda Edge. Jadi kalau misalnya ingin manipulasi request ya, kalau udah integrasi dengan Amazon CloudFront itu bisa pakai Lambda Edge. Betul. Very simple lah gitu kan. Sebenarnya simple sih. Iya. Kalau nyoba. Soalnya kalau misalnya pendekatan yang tradisional itu biasanya kita jalanin instance, bikin Nginx reverse proxy, masukin upstreamnya, betul. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya modernnya adalah caranya begini ya. Siap. Betul. Tapi itu juga sebenarnya enggak gue nyari sendiri sih karena belum ada yang bikin juga sebenarnya gitu kan. Oke. Gitu. Sebenarnya di AWS itu ada yang bikin, cuman beda. Gue tuh bikin pakai Chromium gitu kan. Kalau yang di AWS itu dia mereka pakai React kalau nggak salah. Gitu kan. Nah, kalau gue pakai Chromium itu kan jadi lebih generik kan sebenarnya. All kind of SPA bisa lo jalanin, mau pakai React, mau pakai Vue, mau pakai macam-macam gitu kan. Cuman jeleknya adalah yaitu berat gitu. Jadi makanya mesti invoke Lambda lagi. Jadi dua kali berarti kan. Gitu, satu instance Chromium aja udah berapa mega itu, ya kan? Karena 128 lebih kan Chromium. Kalau misalkan kemungkinan ya, belum tahu juga aku. Lambda Edge itu dia tuh sangat ada limitasi karena di ujung kan, nggak mungkin kan kita deploy sesuatu gede-gede di ujung kan. Jadi kita deploy yang kecil. Jadi misalnya kalau Cloud Function itu kalau nggak salah dia memorinya batasnya cuma sekian, kemudian timeoutnya cuma sekian detik gitu kan. Saya berapa detik gitu. Kalau Lambda yang origin response yang di klien ya, di klien itu kecil. Di origin dia agak lebih gede, memorinya sekian gitu kan. Tapi yang jelas nggak cukup buat jalan Chromium gitu. Nggak cukup buat jalan Chromium. Baru yang ya udah, tapi dia bisa buat nge-execute invoke Lambda yang ada di region gitu. Makanya dia invoke plug, kemudian dari ini dia jalan Chromium kayak gitu. Kalau aku perhatikan di kunci kan banyak video kan ya. Nah, itu video yang upload user atau tim kunci. Gitu. Kita mungkin kedepannya bakal ada UGC sih, tapi sekarang sih kita masih self production dulu. UCG, user generated content. Nah, itu ya. Nah, rencananya ke depan pakai serverless upload nggak ini? Oh, kita pakai ini sih, pakai Elemental sebenarnya. Keren banget pakai Elemental. Elemental, iya. Oke, pakai apa ya? Media convert. Media convert sama apa yang encoding tuh sama media convert ya, media convert betul. Untuk yang user generated content nantinya ya rencananya. Sekarang juga pakai. Oh, sekarang juga pakai. Oh, begitu. Mungkin bisa dijelasin Bung Petra apa itu Elemental? Jadi Elemental itu tuh adalah layanan bukan set of grup layanan dari AWS yang dia tuh tugasnya buat proses media gitu kan, ada media convert, kemudian ada media live, ada macam-macam gitu kan. Nah, ya salah satunya yang gue pakai itu adalah gue upload video bentuknya RAW gitu kan. RAW dari mana tuh dari langsung dari kamera atau post production gitu kan. Kemudian sama dia kan pakai upload ke S3. Betul. Ya enggak?
S3 kan trigger lambda, itu dipakai trigger step function. S3 kan trigger pakai step function, kemudian di step function dia bakal ngejalanin gitu kan, dia trigger ini gitu kan, kemudian dia nge-encode, habis nge-encode dia nge-package gitu kan, habis itu setelah dia nge-package dia ngirim notification ke SNS, kemudian SNS ini ngirim notifikasi ke Slack tim gue, tim konten gue gitu kan. Udah kelar nih. Gitu. Udah kelar nih, gitu kan. Tolong dimasukin ke database gitu kan. Atau saya bisa ke database langsung sih sebenarnya gitu kan. Cuman CMS gue masih belum terlalu ya gampang lah sebenarnya, cuman ya udah suka biar juga ada kesibukan lah di Slack kan ya, biar semua orang kan betul. Gitu. Jadi biar mereka tinggal copy linknya kan, upload ke ke konten kita, konten management system kita gitu. Gitu. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dibahas tadi. Betul. Kita tadi ngomongin Mas Om Petra tuh nanyain soal API kan, ngobrol soal API. Bentar, ini ada komen lagi nih. Oh, ada komen. Di mana? Ini ada komen buat temen. Oh, dia. Harus jadi. Wah, ini ATD-nya udah 14 ya. Wah, main banget nih. Kalau ada pertanyaan termasuk lowongan kerja boleh ke boleh ke Bung Petra. Oke. Tadi ngomongin soal API. SPA kan kita kan fetching kan lewat API kan. Betul. Nah, gimana nih posisinya serverless ataupun containers deh di titik ini nih ketika SPA fetching API? Well, bisa pakai ini ya, API gateway gitu kan. Gitu. Cuman actually kita lagi ngembangin lewat API gateway gitu kan. Karena dari sekarang tuh kita API gateway kita kan masih develop sendiri kan. Cuman ada ya isunya adalah legacy gitu kan. Legacy orang yang udah bikin udah nggak ada gitu kan. Gitu kan. Kemudian juga dia ini juga self manage gitu. Jadi gue sekarang tuh lagi ngurangin kayak yang self manage gitu. Self manage, dan juga setelah gue pindah proof of concept pakai API Gateway. API Gateway lebih cepat gitu. Ini kita ngomongin Amazon API Gateway atau Amazon API Gateway? Sorry. Amazon API Gateway. Nah, kita punya API Gateway yang self host gitu kan. Dan problemnya adalah kita nggak punya capability atau skill set di API Gateway ini. Betul. Soalnya kan sebenarnya dulu waktu itu saya pernah bikin itu sih API Gateway. Dulu kan ada Kong ya. Sekarang masih ada Kong. Habis itu juga ada Nginx juga ada. Traffic ya, dulu juga masih ada SA proxy dan lain-lain kan ya. Memang susah banget ternyata nge-manage-nya ya. Jadi pertanyaan tuh bukan bisa nggak sih bikin, tapi sebenarnya adalah untuk long term plan itu sustain apa enggak. Betul. Kayak gini, lo bisa kayak pakai Kong atau open source solution gitu kan. Cuman problemnya adalah lo punya capability buat itu nggak gitu kan. Buat maintain nih gitu ya. Nah, kalau lo nggak punya capability buat itu dan itu nggak mission critical gitu kan. Kita kan kita kan konten company gitu kan. Kita fokus adalah bikin konten. Betul. Gitu kan. Kalau kita harus hire orang cuma buat manage bagian yang proxy gitu kan. Mending kita hire orang buat bantu bikin konten ya. Betul. Kayak gitu. Bisnisnya di konten. Oke. Gitu. Tapi at one point sebenarnya gini, ya again tergantung ya, kayak misalnya lo lihat cost-nya juga gitu kan. Betul. Gitu kan. Cost-nya juga gitu. Jadi ada mungkin gue nggak tahu kalau misalnya in a case gitu kan, mungkin some very edge case mungkin ya cost-nya pakai cloud tuh gede dan dia harus manage sendiri, who knows gitu kan. Atau mungkin ada capability yang ada di cloud yang very very specific gitu kan. Misalnya lo mau jalanin GPU di cloud, mungkin gue nggak tahu di API Gateway, who knows gitu kan. Mungkin lo harus pakai API sendiri gitu kan. Nggak tahu, gue nggak tahu. Gue ngasal gitu kan, gue nggak tahu. Gitu. Tadi kepala gue kenapa? Oh iya. Terus. Gue ngasal gitu kan. Jadi intinya gitu. Jadi kita very very pragmatis lah. Gue gitu kan. Dan API Gateway secara cost itu kan pay per request kan. Pay per request. Dia kalau nggak ada request ya kita harusnya nggak bayar. Betul. Nah itu enaknya yang serverless itu seperti itu, pay per use kayak gitu. Kalau kita manage proxy sendiri mau ada request mau nggak ya tetap bayar underlying servernya itu kan kayak gitu. Nah itu salah satu yang enaknya kalau kita pakai serverless seperti itu. Betul. Dan tadi kan membahas bahwa ya daripada meng-hire orang untuk ngurusin proxy, lebih baik nge-hire orang untuk konten. Nah, itu salah satu tujuan sebenarnya kita pakai serverless. Karena goal kita itu apa gitu kan. Misalkan kita mau buat produk tertentu. Nah, kadang-kadang kalau sebagai orang terutama background developer ya, teknis kayak gini ya.
biasanya itu gatal tangan itu. Iya, pasti gatel. Jadi kalau nggak ngoprek sendiri atau buat konfigurasi server sendiri itu nggak puas kayaknya. Cuman poinnya gini, lo begitu puas, gatel lo hilang, itu barang ditinggalin. Iya, nggak jadi. Lo move ke project yang baru. Padahal kan sebenarnya kalau barang yang lo tinggalin, lo harus punya tanggung jawab buat monitor, maintain. Itu yang kadang kita nggak dipikirkan ke depan. Kadang-kadang kita ngoprek konfigurasi, oh proxy-nya udah jadi nih, oh konfigurasi database-nya udah jadi nih. Waktu kita kadang-kadang 70% habis di situ, 30% tuh develop produk padahal harusnya. Jadi harusnya kebalik. Harusnya kita fokus ke develop produk daripada manage yang hal-hal yang bukan sesuatu yang harusnya kita fokuskan seperti itu. Tadi udah dengar ya penjelasan dari Bung Petra sama Bung Rio. Buat yang ngerasa tersinggung, nggak apa-apa. Saya juga ngerasa tersinggung kok. tapi memang tersinggung kenapa? Nah, kalau misalnya gue sih dulu seneng banget kan bikin dari scratch kan ya. Jadi itu sebenarnya kayak kalau misalnya gue secara pribadi adalah ini salah satu alasan kenapa mungkin gue tahu banyak ya karena dulu ngoprek pribadi, tapi karena ego. Betul. Ini gue bisa nih kayak begini. Masalahnya adalah setelahnya gimana. Nah, itu sesuatu yang tidak diperhitungkan. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ngomongin API. API kan bermacam-macam tuh, Pet. Ada WebSocket, ada GraphQL, ada REST API, ada yang biasa aja HTTP, ada SOAP. Ada SOAP juga kan ya, tapi udah nggak ada. SOAP udah nggak ada lagi. Nah, dikunci pakai apa nih API-nya? Oke, kita untuk klien kan ya, untuk klien itu pakai GraphQL. Oke. Nah, tapi untuk yang internal kita pakai gRPC. Oke, pakai gRPC. Siap. Oke, itu termasuk RPC ya? Termasuk RPC. Siap. Ada consideration apa kok pakai GraphQL dan gRPC? Oh, sebenarnya legacy itu. Oh. Begitu gue datang udah ada. Oh gitu, oke. Tapi gue nggak ada masalah sebenarnya. Gue cukup pragmatis. Ini buat audiens ada penjelasan lain nggak selain legacy? Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Dan sebenarnya gRPC menawarkan banyak hal yang bagus juga. Pakai protobuf kan ya? Sorry. GraphQL bagus. Kan dia tetap HTTP, cuman kan dia bisa query juga. Bisa query. Banyak responsnya yang bisa kita pilih kan. Betul. Cuman sebenarnya di tempat kita tuh akhirnya nggak banyak kepake. Gitu. Oh gitu. Jadi cuman itu doang. Udah. Cuman satu endpoint, kemudian yang di query cuman data ini doang. Kalau GraphQL kan ya kalau lo kayak tipikal Facebook gitu kan, yang satu atribut itu datanya banyak. Cuman kan lo nggak pakai atribut itu kan. Karena kan kalau di Facebook kan satu orang itu kan atribut banyak banget. Kayak misalnya umurnya segini, ini hobinya segala macam. Dan mesti punya nambah gitu. Iya. Interkoneksian. Betul. Ada granular controlnya juga. Ini bisa diaksesnya apa enggak gitu kan. Siap. Jadi memang sudah legacy ya pakai graph. Oke, pertanyaan lainnya nih. Ini mungkin bisa gue rephrase deh. Kalau misalnya punya kesempatan buat bikin API, apa yang akan dipilih? Antara GraphQL, REST API, atau WebSocket? Jangan WebSocket ya terlalu. WebSocket ya nggak apa-apa. Oke, sebenarnya gue lagi ngembangin pakai ini ya Open API gitu. Dan itu lumayan oke. Swagger ya, Open API. Awalnya kan Swagger kan namanya, versi 1, versi 2. Karena berubah ya. Begitu versi 3 diubah namanya jadi Open API. Gitu. Karena toolsnya udah banyak banget gitu kan. Dan gue dari dulu suka banget yang namanya tools yang generated gitu kan. Kayak zaman dulu di kantor lama sebelum gue masuk AWS, gue tuh pakai Thrift dulu. Gitu. Pernah dengar gue. Tapi belum pernah pakai dulu. Thrift itu sama ya, basically kan sama kayak SOAP. SOAP itu sebenarnya juga pas di zaman Java kan itu bisa generated kan, SOAP gitu kan. Cuman gue nggak ngerti kenapa orang pindah dari SOAP. Oh, karena XML. Baru mau ngomong. Iya. Bos banget XML. Iya, gitu betul. Itu kayak Java dan XML itu kayaknya saudaraan gitu. Karena Pojo. Iya, karena Pojo zaman dulu kan. Pojo dulu di istilahnya marshalling atau pokoknya di objek, dibikin objek ini ya, bikin persistennya pakai XML gitu kan. Dulu. Cuman kan orang belum tahu kayak ternyata JSON itu lebih compact. Itu gitu. Booming banget waktu itu, soalnya waktu JSON keluar itu booming sekali itu. Oh ternyata bisa lebih luas ya. Dan kalau XML kan cukup strict. Nah, tapi tetap JSON tuh nggak bisa dikasih komentar. Tapi sebenarnya JSON kan buat kita juga ini aku mau nandain. Gimana caranya?
Tapi makanya JSON itu kan cuman ini buat protokol aja Protokol. kan, ya, format Iya. interchangeable data. Formatnya kan. doang kan. Jadi Bisa kan bisa dikomentar, ada sih. betul. Tapi volumenya adalah kayak ya makanya sekarang ada YAML kan gitu kan atau apa namanya? Toml gitu kan, gimana lo config karena gini, yang baca config itu kan bukan hanya human. Ya nggak? Tapi kan yang baca config itu kan bukan mesin, tapi human kan. Tapi yang baca interchangeable data itu kan jarang banget human kan. Betul. Ya nggak? Makanya ada format-format yang lebih low level lagi kayak photobuf gitu kan, yang lebih binary. Photobuf, kemudian di bawahnya lagi bukan di bawahnya lagi. Ada temennya thrift gitu kan. Amazon juga baru ngeluarin Smithy. Smithy ya namanya kalau nggak salah. Baru keluar. Smithy belum tahu malah Smithy malah. Ada, Amazon juga punya internally. Oke. Jadi antara servisnya Amazon dengan servisnya Amazon yang lain itu bukan pakai RSAPI. Internal itu pakai kayak photobuf dan thrift. Jadi setiap perusahaan gede itu pasti ngalamin hal yang sama. Efisiensi interchange data. Siap. Kalau misalnya data lu cuma itu aja, ngapain lu pakai pakai plain gitu kan, plain text. Lu harus pakai binary. Siap. Efisien. Karena lu ngirim angka 1024. Ketimbang lu ngirim sebagai teks kan dia makan 4 byte kan. Iya. Gitu. Padahal 1024 itu cuma berapa byte gitu kan, 2 pangkat berapa? 10. Gitu, 2 pangkat 10 kan 10 digit gitu kan basically. Iya, paham. Ya enggak? Baik lagi tadi kalau ngomongin Swagger, berarti kalau misalnya pakai Swagger, semua endpoint, resources, HTTP methods-nya udah di-define di situ dong? Betul. Jadi nanti tinggal upload ke Amazon API Gateway, atau gimana cara deploy-nya nih? Oh, sebenarnya kita enggak ya. Kalau ini yang lagi gue kembangin juga sih. Kita pakainya API Gateway, kita pakai Lambda. Endpoint integrasinya ke Lambda? Si Lambdanya. Oke. Jadi Lambdanya itu si API Gateway, kita pakai generator, dia langsung generate stub sama objek. Gitu. Ya. Gitu doang. Basically. Seru. Oke. Automationnya deployment-nya kayak gimana? Automationnya deployment-nya kayak gimana biasanya? Bisa. Jadi kita tinggal upload Lambdanya. Pakai Git. Enggak, maksudnya gitu. Pakai Terraform. Oh ya. Good job. Gue dulu advocate-nya CDK ya gitu kan. Ini sebelah kan masih CDK. Gue pasti kadang masih pakai CDK. Cuman kalau untuk case tertentu. Bukan, sebenarnya kalau gue bilang untuk tim yang gede gitu ya, CDK itu agak sedikit ribet. Nah, gitu. Ceritakan kenapa bisa ribet. Mungkin dia punya solusi kayak gitu. Udah cerita. Jadi kita ngopi-ngopi gitu kan. Coba diulangi tadi ya kopinya. Jadi gue nyoba Terraform. Gue pikir Terraform itu gak enak. Gue lebih suka CDK. Habisnya gue coba Terraform Cloud. Dan free trial Terraform Enterprise. Itu enak banget, sumpah. Gitu. Oh iya. Enak banget gitu. Jadi ya CDK itu kan dia terlalu bergantung pada CloudFormation kan. Betul. Gitu kan. Kemudian kadang-kadang kalau kita ngasih akses tuh agak sedikit susah granularity-nya gitu. Siap. Kemudian nyimpen secrets-nya gitu kan. Itu juga agak repot. Jadi gini, yang aku kurang suka maksudnya yang aku suka dari Terraform itu bisa kayak local exec atau remote exec yang kadang-kadang susah di CloudFormation. Itu kita harus jalankan Lambda untuk melakukan sesuatu dan itu kadang-kadang complicated. Mungkin nanti fitur ke depan kita bisa request itu ya. Jadi lo harusnya lo kan tinggal jalanin komen, misalnya katakan bash, kan Lambda kan udah support bash kan. Betul. Kita support bash, kemudian dia langsung CDK-nya langsung generate kayak Lambda, langsung upload. Sebenarnya udah banyak yang kayak gitu kan, kayak CDK asset. Dia kan basically dia deploy Lambda. Itu kan web assembly-nya kan? Dia assembly-nya. Tapi ada banyak sih kayak beberapa kalau lihat di CDK Hub itu ada beberapa solution yang dia bikin Lambda sendiri. Betul. Tadi dijelasin untuk multi team ya. Betul. Itu kayak gimana tuh maksudnya tuh? Terraform Cloud itu lebih cocok untuk multi team. Betul. Jadi gue bisa bikin kayak beberapa tim. Dia akses kayak workspace ini gitu kan. Dan kayak 2 atau 3 workspace itu tuh dia bisa di satu akun yang sama atau bisa di akun yang beda. Gitu kan. Bahkan bisa di cloud yang beda. Gitu. Karena gue kadang-kadang masih pakai multi cloud ya. Jadi satu Terraform itu nge-define 2 resource, di satu di cloud AWS dan di satu di cloud sebelah. Gitu. Jadi nggak cuma multi accounts ya. Kalau di CD kan udah bisa kan multi account. Di CD kan bisa multi account, tapi kalau di Terraform Cloud dia bisa multi account di. Tapi di CDK sebenarnya multi account agak repot sih, gue bilang. Lumayan repot dibandingin.
Jadi kalau misalnya di CDK itu iya sih mesti pakai control tower kan. Betul. Habis itu baru nanti kasih ID-nya di masing-masing tim. Siap. Soalnya kalau Terraform lokal tuh kan gak enak karena dia state-nya di lokal kan. Iya. Kan bisa nyimpen di S3 cuman kan kayak repot ya. Oke. Dalam di cloud formation. Siap. Ini kalau pakai cloud kira aja. Terraform kan enak. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin ISC nih. Oke. Bagian terakhir nih, CI/CD-nya gimana nih? Oh, CI/CD. CI/CD gue pakai GitLab. Oh, pakai GitLab. Oke. Runner, pakai runner. Self-hosted atau Share runner. Oh. Gue pakai yang cloud-nya. Gue nggak bikin yang di lokal. Pipeline-nya masuknya di situ aja kan? Oke, siap. Gue tinggal beli time doang kan. Nah, jadi ini sebenarnya untuk mendemistifikasi bahwa DevOps itu CI/CD itu ribet ya. Sebenarnya enggak ya? Enggak ya, cuma mulainya aja ya, mesti paham bagian mananya itu gimana ya. Betul. Iya, sebenarnya kayak kalau pakai Cordell itu actual Cordell itu enak banget ya gitu kan. Cuman kan GitLab kan gue udah dapet paketnya. Udah paket udah jadi satu paket gitu ya. Udah combo lah ngomong, udah combo gitu ya. Ngapain ala carte gitu ya maksudnya ya. Ngapain gue pakai Cordell gitu kan. Oke, siap. Gitu. Oke. Pragmatis. Oke, seru banget. Beda kalau gue jadi bagian vendor. Oh, beda ya. Oke, siap. Pertanyaan udah habis. Oh, ini ada komen lagi nih. Hampir sejam nih. Oh, enggak. Oke. Pertanyaannya apa? Apa nih? Enggak ada. Pertanyaan enggak ada. Oke, Ji, ada pertanyaan apa, Ji? Ji. Ada operator kami. Ada operator kita. Halo, perkenalkan nama saya Ari. Mau bertanya, izinkan. Ini aku baru banget nih kenal sama serverless ya. Sekalian mau nanya nih sama speaker di depan. Sebenarnya kan kalau aku lihat ini, aku baca-baca serverless itu sebenarnya kita nggak usah manage server. Betul. Sama nggak dipusingkan oleh limitasi server. Ini correct me if I wrong ya. Cuman pertanyaanku adalah serverless ini kan sebenarnya benar nggak ya mengacu pada infranya on-prem juga. Okay. Nah, ini koreksi ya kalau salah. Nah, on-prem ini kan dia juga pasti ada limitasi hardware. Betul. Maksudnya secara regulasi tuh dia kalau mau upgrade nggak langsung instan lah intinya. Nah itu gimana ya maksudnya tanggapannya serverless ini dia tanpa limitasi server padahal dia tuh mengacu pada mesin on-prem yang notabene-nya nggak bisa instan upgrade gitu. Apakah yang aku bayangkan adalah apakah server ini memang udah super power sehingga siapapun perusahaan di dunia ini ketika ada load data yang besar itu udah kecakup gitu. Oke. Gitu sih pertanyaannya. Kayaknya gue pernah nonton sih, itu ada di Rainpan Lambda underlying-nya. Jadi kapan kan di atasnya Lambda itu kan di atas dari Firecracker gitu kan. Tahu Firecracker kan? Micro VM gitu kan. Jadi ngebikin supaya Lambda satu dengan yang Lambda yang lain meskipun dia di instance yang sama. Itu tuh dia tetap isolated gitu kan. Nah itu kalau di Rainpan November ya, mungkin teman-teman kalian ikut Rainpan nanti lihat underlying-nya mungkin sessionnya masih ada lagi. Jadi dia ngasih tahu schedulingnya, jadi kapan instance isi itu di bawahnya itu dijalanin lagi, itu menarik banget deh sumpah. Gitu. Tadi pertanyaan si Bapak Aji sangat menarik sih sebenarnya. Itu lebih ke pemahaman ya, gimana sih serverless itu bekerja. Jadi sebenarnya di baliknya serverless itu ada dukun-dukun yang bekerja di belakang server yang siapin instance. Nggak sih, joke aside, tapi sebenarnya pertanyaan sangat valid. Jadi intinya dari serverless itu adalah container. Nah, container itu yang dipakai tadi udah bilang tadi itu pakai micro VM, yang namanya adalah Firecracker. Nah, kuncinya tadi kenapa pertanyaan adalah kok bisa sih bisa unlimited sekali, itu kuncinya adalah bagaimana di sini konteksnya AWS Lambda dan AWS Fargate juga bisa bikin kontainer seefektif dan seefisien mungkin. Jadi kuncinya di situ. Nah, jadi konsepnya sama, kalau misalnya ada request langsung dibikin micro VM instance-nya itu. Di dalam micro VM instance-nya itu khususnya AWS Lambda itu ada API juga. Ada runtime engine, ada API, habis itu juga ada extension.
Nah, jadi di dalamnya itu ada komponen lagi yang dinamakan sebagai Lambda Services. Nah, serunya lagi adalah kan butuh waktu kan. Butuh waktu buat nyalain instance-nya, buat jalanin code-nya. Itu namanya cold start. Nah, cold start tuh dulu itu soalnya kayak hampir semua aplikasi sebenarnya punya cold start. Jadi kalau misalnya kita matiin website, matiin aplikasi kita jalanin lagi sampai dia totally up, that's cold start. Ya, nah sama halnya seperti container instance, mau Lambda, mau Fargate itu juga ada cold start-nya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak noticeable ya. Dulu mungkin kerasa, tapi sekarang udah enggak gitu. Jadi kuncinya adalah memang ada server yang akan bikin micro VM kecil-kecil sesuai dengan jumlah request yang bikin isolated resources buat jalanin function ataupun aplikasinya. Semua gitu. Menjawab Pak Aji? Ada pertanyaan lanjutan ternyata. Sebentar. Ya, tadi ada. Tapi mungkin nggak sih yang aku bilang tadi sebesar apapun request yang diterima, si serverless ini akan akan mampu nampung itu semua. Saking tadi katanya efisien sama efektif banget kan gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya memang perusahaan besar di dunia ini pasti request data banyak gitu. Cuman kalau beberapa perusahaan yang memang makainya AWS semua dan sekali request benar-benar per detiknya gila-gilaan, itu mungkin nggak kalau si serverless-nya AWS ini atau si on-premise-nya ini bakalan ngap kali ya, aku bilang ngap gitu sih. Jadi sebenarnya Lambda itu juga ada limitasi kan, kayak limitasi konkurensi gitu kan, yang mana dia itu sengaja dibikin limit supaya nggak di-abuse gitu kan. Tapi kalau kita sebagai enterprise itu kita bisa request buat naikin limitnya gitu. Limit kayak maksimum konkurensi segala macam gitu. Kuotanya gitu kan, kuota. Gitu. Tapi that's a really good question sih. Sebenarnya gini. Nah, satu hal yang jadi kalau misalnya dulu kita ngomongin sebelum era cloud computing dan sebelum serverless deh. Dulu kalau kita bikin aplikasi, kita biasanya bikin sebuah aplikasi monolith, ya kan ya. Habis itu jalanin website di situ, API di situ, DAO-nya di sebelah situ. Itu sebenarnya kita bikin sebuah aplikasi yang memang udah concurrent. Dalam artian menangani multiple request secara bersamaan. Nah, kalau udah ngomongin soal serverless, kalau udah mau ngomongin bikin aplikasi dengan cloud computing, satu hal nih yang gue notice banget nih adalah kadang kita kelupaan seberapa banyak request yang akan diterima. Contohnya tadi kita ngomongin AWS Lambda. AWS Lambda itu sebenarnya by default limit concurrency-nya itu 1000. Gitu. Untuk semua limit kecuali case-nya Petra udah enterprise bisa request gitu kan. Bisa request. Nah, gitu. Nah, cocoknya buat apa? Cocoknya kalau misalnya mau bikin background job atau mau bikin API yang memang skalanya cukup lah di 1000 itu that's fine. Nah, ada terus gimana nih kalau tiba-tiba ternyata tapi saya nggak bisa bikin function, saya punya aplikasi container ya yang mau saya jalanin, tapi saya nggak mau bayar lebih mahal 24 jam selama 7 hari selama 1 tahun. Bisa pakai apa? Makanya ada namanya service namanya App Runner. Nah, App Runner ini lucu, menarik nih. Kenapa? Karena kita bisa deploy containerized application. Jangan dong keras-keras. Kita bisa deploy containerized application. SJ juga belum ada kok. Iya, gitu. Nanti akan di relay. Iya. Feedbacknya. Ya itu jadi kita bisa bikin deploy container. Tapi yang serunya lagi adalah walaupun itu akan berjalan selama 24/7, tapi ada tier discount. Kalau misalnya nggak dipakai, CPU-nya nggak dipakai. Gitu. Nah, tapi ada lagi yang tapi concurrency dan request saya besar nih, gimana caranya? Makanya pakai AWS Fargate. Gitu. Jadi sebenarnya yang perlu dipikirkan benar valid kenapa? Karena concurrency itu adalah salah satu hal yang menurut saya itu cukup menentukan arsitekturnya mau seperti apa. Gitu. Tambahannya Ji ya. Mungkin sesimpel bahwa itu adalah skala dari AWS. Karena contohnya aja kayak DynamoDB, kan serverless database yang key value itu dapat dari dokumentasinya 20 pernah mengalami hit sampai 20 juta request per detik. Dan bayangkan skala semasif itu
berarti kan behind the scenes-nya, berarti kan jumlahnya sangat masif. Nah itulah yang membedakan AWS kayak gitu, skalanya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan kalau kita bisa provide sebesar itu, berarti memang skalanya sudah sangat masif di belakang layar, anggapannya dalam tanda kutip ya di belakang layar ya. Jumlahnya kita nggak tahu. Yang jelas kita dapat istilahnya memungkinkan request sebanyak itu karena skala kita memang sangat sangat besar seperti itu. Betul. Sesimpel itu sebenarnya kayak gitu. Lecture sekarang tuh lebih bagus ya. Zaman dulu tuh kayak pas AWS baru keluar, sering banget kejadian tuh isi tuh di sebuah reja tuh habis. Gitu. Jadi kayak saking banyak yang make gitu kan, kayak no ini gitu kan. Cuman sekarang kan Amazon kayak ya jadi lebih pinter lah gitu kan. Jadi dia bisa forecasting gitu. Jadi forecasting kapan dia harus beli server supaya server itu tinggal bisa bisa men-serve semua request gitu. Cuman dalam zaman dulu kayak sering banget yang kejadian kayak orang mau ini situ kemudian isinya habis gitu kan. Itu dulu tapi sekarang udah jarang. Ini habis jadi mantan DE komentar lebih lepas ya. Hah? Oh, iya. AWS lebih pinter gitu ya. Iya. Siap. Enggak, teknologi di belakangnya kan ada yang Amazon Forecast kan. Betul. Amazon Forecast itu kan digunakan oleh Amazon buat stok warehouse gitu kan, sama capacity planning buat di situ juga gitu kan. Itu ada di webnya ya. Ada webnya, ada. Di public info-nya Iya. Amazon Forecast gitu. Ada server di belakangnya. Gitu. Tapi ya satu hal yang mau saya tekanin sih sebenarnya adalah kita kalau developer itu kan lebih ngomongin concurrency, habis itu ternyata servernya nggak kuat, lambdanya punya limit dan lain-lain. Itu sebenarnya balik lagi gimana kita bikin arsitektur kita nggak rely ke dalam satu hal, contohnya pakai REST API atau API yang sinkronus itu kan jadi bottleneck. Jadi sebenarnya ada berbagai macam solusi. Contohnya kita pakai asynchronous communication. Tapi yang paling saya suka lakuin dulu itu adalah namanya read-write batching. Contohnya kayak begini. Kalau misalnya ada satu request, biasanya kita masukin ke queue. Nah, queue-nya itu nanti kita akan masukkan ke manggil API. Contohnya di DynamoDB. Ya, ada batch put request, ya kan? Habis itu kalau misalnya pakai SNS, ada batch response. Jadi gimana kita juga mesti mikirin bahwa everything fails. Ya, jadi kita mesti persiapin nggak cuma dari arsitektur dan rely ternyata ada standar bisa ABCDE, tapi kita juga mikirin gimana kita bikin aplikasi kita, arsitekturnya kita itu lebih resilient terhadap isu concurrency kayak gitu. Oke. Menjawab Aji ada ada mau nanya silakan. Nih ada dari dari Slido. Share dong Kak pengalaman dan kendala waktu nerapin CI/CD pakai GitLab. Nah itu. Ada yang nanya code pipeline bisa saya jawab, bisa kami jawab. Tapi GitLab itu apa ya? Menarik sih gitu kan, kayak semuanya tuh pakai YAML gitu kan. Kalau dulu tuh gue bikin pipeline, gue nggak pakai YAML bahkan, gue pakainya ini CDK gitu. CDK kan. pipelines. CDK pipelines. Oh, gitu iya. Build kan pakai YAML di Bootstrap. Iya, tapi di dalamnya kan. Dalamnya. Tapi untuk pipeline-nya sendiri kan gue pakai ini gitu kan. Tapi gue nggak pakai YAML juga, gue pakai JSON. Oh, lebih suka JSON. Enggak, karena di CDK-nya. Langsung. Gue define-nya kan pakai JSON kan. Kalau misalnya lo define-nya pakai YAML di dalam si code base-nya itu bisa gitu kan. Cuman kan gue kan lo kalau code build itu kan YAML-nya kan bisa nempel di code base tapi bisa nempel di code build-nya juga kan gitu kan. Nah, gue pakai ya sebenarnya dua-duanya sama aja sih. Nggak ngaruh sebenarnya gitu. Oke. Gitu. Tapi gue enaknya pakai GitLab ya karena kita udah bayar yang versi mahal gitu kan. Dan kita udah dapat udah dapat kuota gitu kan. Ngapain gue bayar lagi buat code build gitu kan. Coba sini gue baca pertanyaannya. Iya sih, oke gimana ya. Tapi ada pengalaman atau kendala Kak? Apa? Pakai GitLab? Lebih ke ini ya, gue pertama kali pakai GitLab di kantor sekarang soalnya. Dulu gue pakai GitHub, pakai code build. Gitu. Sekarang kan gue harus belajar lagi. Gitu. Tapi lumayan enak sih, gitu. Lumayan enak. Dan juga gue gini ya, mungkin sharing kayak integrasinya dengan AWS gitu ya. Betul. Jadi gue bikin AWS account itu kan mungkin tiap environment beda, production beda account, development beda account, ini beda account gitu. Beda account, satu organization gitu kan. Gitu. Kemudian
Nah, di GitLab itu kan satu CI/CD, dia kan harus bisa deploy buat tiga-tiganya, gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya, gue pakai Terraform, kemudian gue generate kayak CI user. Jadi apa namanya, user yang khusus buat CI ini. Siap. Kalau di GitLab kan enak ya. Jadi sorry, di Code Build kan enak. Lo bikin Code Build, lo taruh role-nya, dia bisa ngapain aja. Kalau ini kan nggak bisa, gitu kan. Gue nggak tahu ada teknologi yang baru, IAM. dulu berarti. Betul, nggak tahu ada IAM Anywhere yang sekarang gue belum nyoba. Cuman lo bikin user dulu, kemudian tiap user lo generate akses tokennya kan, gitu kan. Tokennya akses key sama STS secret tokennya. gitu kan. Baru ya lo tempelin di sebagai environment variables di GitLab. Oh, dipakai envar dia di Envar GitLab-nya. gitu. Jadi tinggal gue pakai di runnernya gitu kan. Di runnernya gue taruh di GitLab panelnya bahwa oke, ini tuh nanti di mask, di protect. Jadi kayak misalnya variabel ini cuma boleh di branch ini gitu. Betul. Misalnya. Itu siapa yang manage itu credentialnya? Itu di Terraform. Oh, di Terraform. Terraform Oke. Cloud, bukan Oke, Terraform. Cloud. Terraform Cloud. Nah, makanya Terraform Cloud. Terraform Cloud. Dan itulah salah satu alasan kenapa pakai Terraform Cloud. Betul, siap. Gitu. Jadi ini saling berhubungan ya. Dan kita terus ada lagi ya udah, gue tinggal di dalamnya, gue tinggal pakai image-nya AWS, kemudian deploy Lambda, deploy Fargate kayak gitu. Gitu. Dan si CI ini gue kasih akses, lo cuman bisa kasih punya permission buat update service di ECS gitu, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, lo bisa invoke, lo bisa update function di Lambda. Gitu. Oke, itu menarik sih. Oke. Sekarang mungkin pertanyaannya, semoga menjawab ya. Siapa? Deka, thank you banget pertanyaan, semoga menjawab. Oke. Buat Deka ada swag ya, nanti email gua aja. Wes mantap. Oke. Kok yang nanya dapat swag? Yang nanya dapat swag. Oh, bentar, saya ada pertanyaan ini, Pak. Swag lo banyak. Oke. Tadi kan ngomongin pakai GitLab, tapi Betul. itu kan yang versi enterprise. Betul. Nah, buat rakyat nih seperti saya nih ya, rakyat seperti saya yang mungkin free tier kali ya. Kalau pakai GitLab, ada nggak fitur yang tadi disebutin sama Bung Petra yang mungkin saya jadi kendala kalau pakai akun rakyat saya? Kendala lah, lo cuma bisa boleh public kan? Enggak, public repo. Oh, cuma bisa public repo, Iya. private nggak bisa? Nggak bisa. Enggak, gue nggak ingat. Tapi kalau nggak salah ada limitasi gitu. Limitasi bahwa kayak public repo doang yang bisa dapat time segini gitu. Pasti build time-nya juga kan. Nah, build time. Tapi gue juga kadang-kadang, gue pernah punya dulu ada bug di CI gue yang mana dia tuh ngeran tuh lama banget sampai gue kehabisan kuota. Oh, kuota. Dan gue harus beli gitu. Karena gue dapat berapa puluh ribu menit lah gitu kan dalam sebulan. Oke, gitu kan. oke. Nah, oke ini buat rakyat seperti saya ya. Kita di landscape-nya CI/CD itu ada banyak nih, ada Travis, ada Jenkins, tapi kita coba ngomongin yang manage aja biar hidup kita lebih nyaman ya. Ada GitHub Action, ada GitLab Runner, ya kan? Habis itu ada Code Build, ada Code Pipeline. Dan antara tiga ini apa yang rekomendasinya buat rakyat developer seperti saya? Kalau yang jelata sih gue lebih saran. Jelata. Kan tadi lo bilang kayak jelata. Rakyat. Kagak ada jelatanya. Kalau rakyat sih, nggak tahu ya. Kalau di Code Build sih actually oke ya, karena kan dia bayarnya per detik. Per detik, siap. GitHub Action mungkin lebih murah gitu kan, dan lebih banyak resepinya actually. Oh, resepinya ya. Karena GitHub Action tuh bagus karena dia banyak resepinya. Oke, gitu, siap. resepi buat ini, resepi buat ini, resepi buat ini. Oh, karena gue dulu pernah diminta buat presentasi di GitHub. Bikin GitHub Action. Enggak, GitHub ya. Gue dulu pernah presentasi GitHub Action buat AWS gitu kan. Jadi AWS dulu tuh ngeluarin GitHub Action buat AWS. Gitu. Siap. Resepinya AWS buat GitHub Action. Jadi kayak lo pakai ini, lo bisa tinggal kayak update image lo ke ECR. Oh. Ke ECR. Kalau untuk credentialnya kalau di GitHub Action gimana? Sama juga. Bikin user, kemudian lo tempel ini, lo tanam si credentialnya sebagai Akses key, secret key-nya di GitHub-nya. Akses key sama secret key ya, betul. Di GitHub Action-nya kan? Betul. Itu kan. Di GitHub ini reponya gitu. Ya, betul. Wah, oke, banyak banget sih pertanyaannya yang ada di kepala gue sih. Ada pertanyaan baru tuh kayaknya tuh. Tapi kalau aku pribadi ya, bukan karena tanya isi tuh. Tanya kakak, kenapa aplikasi stateful nggak cocok di serverless? Oke. Kenapa bisa nggak cocok? Dari Bapak siapa? Dari Bapak. Dari
Siapa nih namanya nih? Daninux. Wah. Oke. Itu sebuah nickname yang sangat Linux gitu ya. Iya. Linux. Oke. Stateful dan stateless. Oke, mungkin kita definisi. Apa itu stateful? Apa itu aplikasi stateless? WordPress itu stateful, stateless. Stateful. Oke, kenapa? Karena dia dia harus mengetahui state sebelumnya untuk dapat istilahnya melayani request. Jadi dia harus mengetahui state sebelumnya untuk dapat melakukan sesuatu di request ini kayak gitu. Kalau stateless dia tidak perlu mengetahui state sebelumnya. Jadi dia hanya melayani request istilahnya no session anggapannya. Jadi tidak ada state yang disimpan sama sekali di instant atau aplikasi itu. Jadi stateless-nya atau informasi state-nya ditempatkan di tempat yang lain. Contohnya mungkin Redis, database dan sebagainya. Kurang lebih seperti itulah ya stateful dan stateless. Mungkin ada penjelasannya lebih singkat. Ada yang related lagi adalah aplikasinya idempotent. Gitu. Mesti pelan-pelan ngomong. Oke. Pelan-pelan ngomongnya. Idempotent. Oke. Idempotent itu adalah kayak kalau kita punya fungsi fx sama dengan y, untuk setiap x yang sama, y-nya pasti sama gitu. Itu idempotent. Yang nggak idempotent itu berarti kayak f1 sama dengan 2 kadang-kadang. Besok F1 sama dengan 3 kadang-kadang gitu. Kenapa ini enak? Karena lebih deterministik. Gitu. Karena sebenarnya stateful stateless itu kayak tergantung arsitekturnya ya. Karena kita bisa bilang WordPress itu stateful, tapi bisa dibikin stateless. bikin stateless. Bisa Di target gue itu stateless gitu kan. Stateless. Kenapa? Ya karena nggak ada state yang disimpan di lokal. Semuanya tuh dipindah ke RDS. Dipindah ke mana tuh namanya? IFS. Dipindah ke S3 gitu kan. Kenapa? Karena gini, yang namanya instance itu pasti bisa fail. Ya nggak bisa fail gitu kan. Gue punya WordPress yang 10 instance gitu kan. Dan kalau misalnya kita load balance gitu kan, kalau kita misalnya ke instance A, kita manggil sebuah page A, kemudian kalau kita aplikasinya dia ada state yang bisa di lokal, kalau misalnya kayak instance A itu mati, kemudian di route ke instance B, pasti dia mengeluarkan hasil yang beda dong. Berarti nggak idempotent gitu kan. Nah itu kalau misalnya state-nya disimpan di lokal. Kalau misalnya state-nya disimpan di tempat lain, kayak tadi RDS, ya udah mau instance yang ini mati, instance yang itu mati, dia tetap sama gitu hasilnya, gitu karena state-nya ada di luar gitu. Nah, kalau ngomongin soal serverless, karena gini, serverless itu kan kalau di Lambda, kita nggak tahu dia disimpan di mana. Kita nggak tahu, meskipun dia di situ, tapi kita nggak tahu kayak kalau kita besok kita call Lambda yang sama, apakah dia ada di situ yang sama atau enggak. Gitu. Jangan kan sehari, sejam aja mungkin beda gitu kan. Karena mungkin 10 menit kemudian instance-nya kesambar petir. Atau kebakaran gitu ya misalnya. Ekstrim ya. Enggak, atau mungkin engineer-nya lagi minum kopi kebuang, besoknya dipecat gitu kan misalnya, nggak tahu. Tapi nggak less likely lah, tapi intinya adalah instance itu bisa fail pasti kan, bisa fail. Network bisa tiba-tiba ada tikus gigit terus instance-nya nggak bisa diakses lagi gitu. Jadi dilanjutin aja penjelasannya, nggak usah pakai analogi. Ada tikus, ada minum kopi. Jadi intinya gitu, jadi intinya ya karena ininya bisa fail, kalau misalnya state-nya disimpan di lokal, ya dia ketika dia akses kayak logik yang sama, ya hasilnya bisa beda gitu. Betul. Itu aja sih. Betul. Nah, ngomongin idempotensi lah. Iya, tapi sebenarnya itu menarik banget masalah stateful sama stateless. Kenapa? Karena memang ada beberapa aplikasi yang masih harus stateful, tapi sebisa mungkin itu dibikin stateless. Permasalahannya adalah kalau misalnya masih menggunakannya stateful, tadi yang Bung Petra sama Bung Rio udah bilang, itu adalah masalah di scaling. Betul. Nah, horizontal scaling. Kenapa? Dan itu namanya kalau misalnya di Nginx atau di Apache itu namanya sticky session. Yep. Nah, jadi kalau misalnya ada bisa pakai stateful, satu request nanti masuk ke load balancer, dia mesti masuk ke yang request A. Untuk subsequent request dari klien yang sama mesti ke A terus. Nah, itu yang agak permasalahan. Nah, tadi pertanyaan adalah kenapa
Pertanyaannya apa ya? Iya. Pertanyaan adalah Kenapa stateful cocok di serverless? Gitu. kenapa? Sorry, stateful nggak cocok di serverless. Kenapa aplikasi stateful nggak cocok? Iya itu tadi yang gue jawab. Oh iya, berarti sudah dijawab Ah. gitu. Tapi sebenarnya adalah kalau udah ngomongin modern application, sebaiknya udah main container, udah main serverless, sebaiknya udah berhati-hati terhadap implementasi aplikasi stateful. Betul. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin dan ngomongin stateful stateless tuh beragam ya bentuknya ya. Kalau misalnya kita ngomongin API, kita bisa pakai JWT atau JWT, ya kan ya. Bisa pakai token. Kalau misalnya tapi Lambda saya itu mesti koneksi ke database MySQL di RDS. Nah, itu stateful tuh tetap tuh connectionnya. Terus gimana caranya? Ada namanya RDS proxy gitu yang akan memaintain poolnya connection. Tapi kalau enggak bisa juga pakai DynamoDB yang memang semua itu melalui SDK dan melalui API. Gitu. Jadi sebenarnya adalah sebisa mungkin kalau pesan dari saya ya, ini bukan pesan dari sponsor, pesan dari saya sebaiknya hindari penggunaan atau implementasi stateful dan sebisa mungkin stateless gitu. Seperti itu. Caranya mudah sih, caranya kalau mulai develop dari awal sebisa mungkin kayak session atau local file yang di-share itu jangan ditempatkan di istilahnya di lokal, tapi sebisa mungkin session ditempatkan di remote storage lah, Redis, database untuk file system yang kayak di contohnya WordPress di WP Content itu sebisa mungkin diletakkan di NFS atau file server atau langsung aja diupload di S3 habis di upload di local file system langsung dipindah ke S3 jadinya WordPress-nya stateless seperti itu. Jadi WordPress WordPress by default stateful, tapi bisa juga stateless. PHP itu by default itu tuh stateful gitu karena dia nyimpan cookie-nya di sessionnya di lokal, di file gitu kan. Itu kalau misalnya kita bikin session management di lokal. Betul. Iya kan? Gitu. Betul. Tapi kalau AWS SDK dia tuh buat PHP, dia tuh ada binding buat nge-change itu aja ke DynamoDB. Gitu. Seumur umur belum pernah tuh pakai SDK buat PHP. Gua pernah. Udah pernah ya? Gue belum pernah udah. Gue mulai pakai AWS itu tahun 2010 2012. Siap. Dan itu pakai PHP gitu kan. Gue dari awal udah pakai Python sih. Udah. Tag-nya apa nih dikunci? Kepanjang? Golang. Tadi sebelum waktu kita ngobrol. Iya, belum di sini belum diberitahu. Sebagian besar Golang berarti ya. Sebagian besar Golang. Tapi ada TypeScript juga. Oh, mantap. Gitu. Ada kenapa Golang? Karena tinggalan dari yang dulu atau gimana? Kalau enggak gue pakai PHP, enggak bercanda. Footprint Golang the best. Ya. Gitu ya, itu testimoninya ya. Wah, actually gue ngebandingin beberapa service yang pakai Golang jauh lebih cepat sih memang. Siap. Gitu, jauh lebih kencang daripada yang TypeScript gitu. Okay. Tapi kalau misalnya pros dan cons ya. Kalau misalnya kalian bukan sesuatu yang butuh efisiensi banget gitu kan. Kayak misalnya konten sistem ya gitu kan. Konten sistem itu mungkin ya kalau static ya tinggal static gitu kan. Karena itu bisa jadi compensate kayak sistem yang agak lama gitu kan. Cuma kalau misalnya kalian butuh sistem yang benar-benar high performance, ya kalian bisa pakai banyak inilah kayak bahasa kayak Golang, Rust atau C++. Cuman downside-nya adalah delivery. Talent, iya betul. Talent gitu kan. Talent Golang tuh nggak sebanyak talent JavaScript. Gitu kan. Oh iya. Nggak sebanyak talent PHP. Gitu betul. Itu. Apalagi talent Rust gitu kan. Lu mau bikin Rust atau C++ gitu kan. Lu bikin sistem pakai C++ jauh lebih cepat pakai Golang. Oke. Ngomongin tadi soal PHP nih. Gue baik banget nih terima pertanyaan dari developer nih. Kan banyak kan yang background-nya PHP kan ya. Nah, pertanyaan adalah kalau misalnya saya programmer PHP, saya pura-pura baca deh jadi kelihatannya valid ya. Jadi kalau misalnya saya programmer PHP, bisa nggak saya jalanin serverless pakai AWS Lambda Function? Dan apakah recommended? Jelas. Bisa. Diingat-ingat ya pertanyaannya soalnya nggak bisa diulang. Itu bisa. Dulu even pakai apa ya? Lambda API ya. Lambda API terus habis itu Lambda layer kan. Runtime. Lambda runtime. Custom runtime API ya. Dulu kan gue ingat banget sebelum gue join kan Doni present soal bikin Pascal ya, deploy Pascal. Di Tekno Cerdas aku juga pakai Bash langsung di Lambda. Tapi Bash kan udah ada. Udah ada emang runtime-nya. Oh ya? Sudah.
Brave udah ada. Oh. Pascal yang belum ada. PHP udah ada Brave kan yang Brave ya, yang gitu kan. cukup populer. Jadi kalau teman-teman mau menjalankan PHP di Lambda, ketik aja Brave PHP itu Gimana di REV kan? BREF PHP. Itu cukup populer dan komunitasnya lumayan banyak loh. Jadi kalau butuh support kayaknya cukup banyak yang apa istilahnya komunitas yang bakalan bisa bantu kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak mau nih pindah ke JavaScript atau ke Python atau ke mana, aku tetap mau jalanin PHP di serverless atau Lambda, ya bisa pakai custom runtime namanya Brave PHP. Custom runtime API. Itu. Bagaimana, recommended nggak tapi? Recommended sih. Ya dari again kan kalau dibandingin kalian jalanin pakai situ ya Recommended Lambda kan ya. Oke. Tapi gua nggak tahu ya. Kalau misalnya di Brave itu Opcache itu dapat ya? Oh, ada yang nanya. Oke. Kita ini lanjutin lagi yuk. Ada yang nanya, boleh nanya. Oh iya boleh. Boleh. Oh, pinjem mic-nya. Nih. Ini dari pertanyaan yang ada di Instagram juga live. Oh, jadi Mantap. ada Alex dari Uki Instagram. Jakarta live. Sama di Zoom juga. Ini ada tampungan banyak nih sebenarnya pada ngefans sama speakernya. Pertanyaannya gini, bagaimana cara kerja replicate data di serverless ketika data yang besar direplicate ke sistem backup dan apakah terreplicate secara real time? Gitu sih. Oke. Oh, itu banyak banget tekniknya gitu. Tergantung kalian pakai datanya apa sebenarnya gitu kan. Kalian pakai data storage-nya apa? Mulai yang paling gampang sebenarnya datanya S3. Betul. S3 itu kan sebenarnya kalau begitu kalian masukin ke S3 itu datanya udah replicate di 3 AZ gitu kan. Atau tergantung setting. Betul. Pakainya ya tergantung setting. Atau kalian kalau lebih paranoid lagi, kalian bisa pakai replication yang apa namanya inter region. S3 kan bisa gitu kan. Bisa dibikin life cycle-nya juga. Betul. Atau kalian pakai DynamoDB. DynamoDB juga kalian bisa replicate ke global table gitu kan, inter-region gitu. Itu kalau kalian paranoid juga. Iya, Actually ya harusnya paranoid sih. Emang harus paranoid sih. Kalau soal gitu data kan. harus paranoid. Kalau kata Walter Vogels kan everything fails. Everything gitu kan. fails gitu kan. Tadi pertanyaannya ada spesifik database atau storage? Oke. Ini berhubungan sama data banyak sih. Jadi ini sebenarnya Ini kayak pertanyaan dia pribadi sih. Kalau mungkin MySQL lah, MySQL. Oke. Jadi di on-prem ini dia ada data replikasi. Nah, replikasi itu bisa transaksi, bisa data Oke. nasabah. Oh. Oke, kalau oke, tergantung database-nya lagi ya. Sebenarnya kalau DynamoDB saya udah bisa buat transaction actually. Tapi nggak tahu, tapi lumayan repot sih. Lo harus mindset-nya harus ganti. Iya. Mindset-nya harus ganti banget. Kalau DynamoDB kalau Ya. belum tahu pattern aplikasinya mungkin Mahal. maksudnya kalau kita sudah ada aplikasi yang berjalan terus mau mindahin ke DynamoDB itu memang harus agak susah ya karena harus gimana ya, key value itu cocok untuk kita sudah tahu pattern bagaimana cara mengakses data di aplikasi kayak gitu. Kalau memang nggak bisa istilahnya ribet migrate di DynamoDB mungkin bisa coba Amazon Aurora yang serverless. Masih belum ada di Jakarta. Iya. Oh, mana ya? Yang V2 belum ada di Jakarta, V1 udah. Iya. Gitu, V2 udah. Tapi V2 untuk belum, V2 ya belum. untuk data misalkan replikasi di kayak di apa namanya? IFS itu sebenarnya bisa di multi AZ juga. Jadi setiap data yang kita nulis ke IFS ke file server itu otomatis terreplikasi ke AZ yang lain. Jadi itu istilahnya cukup aman lah kayak gitu. Ya, Lambda udah bisa mount IFS belum sih? Belum. Bisa. Udah kan? Udah bisa dari dulu. Iya, Fargate aja udah bisa gitu. Oke, betul. Harusnya Lambda bisa. Ya, jadi konklusinya adalah sebenarnya semua sudah Kalau dia pakai MySQL gimana? RDS biasa, bukan Aurora. snapshot. Kita kan Pakai ini replika lah. Iya replika. 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 Nah, itu menarik banget soalnya kalau misalnya kita ngomongin masih pakai database ya, itu apalagi kalau misalnya ngomongin transaksional, itu sebenarnya pattern yang paling gue suka itu adalah CQRS. Ya, CQRS. Jadi CQRS itu adalah Common Query Responsibility Segregation, di mana ada yang read, ada yang write itu dedicated. Nah, yang serunya lagi adalah dengan adanya si CQRS-nya ini, semua datanya itu bisa kita agregat atau bisa kita distribution secara biar lebih aman, bisa buat disaster recovery atau bisa buat data lain di
region lain. Itu juga bisa bikin available. Nah, dan itu sebenarnya panjang banget caranya gitu ya. Jadi tapi menurut saya sih memang valid banget pertanyaannya. Itu kalau misalnya di ADS, kalau misalnya di storage tadi di S3 udah disebut ya, gitu. Tinggal setting. setting. DynamoDB, Betul. kemudian IFS juga itu bisa di-replicate. Nah, RDS, macam-macam pakai sih. IFS juga bisa untuk replicate data, apalagi secara real time. Apalagi ya? Serverless gitu kan, yang V2. Yang gitu. V2. Cuman belum ada di Jakarta gitu kan. Semoga Pak Gun baca. Ya, siap. Oke, ada lagi? Oh, ada pertanyaan lagi? Apa tuh? Apa lagi? Gila, ada pertanyaan banyak banget. Harusnya kita mulai lebih malam kali ya, enggak? Oke, pertanyaannya dari Bertuel Wintoro. Halo Mas, ya. Mau tanya dong untuk buat auto scheduler power on power off-nya EC2 pakai apa ya? Wah, makasih sebelumnya, banyak semoga banget selalu ininya. sehat-sehat. Cari gampang apa cari? Cari yang susah dulu lah gitu kan. Cari yang susah. Emang ada cara yang gampang? Auto scaling kan? Jadi apa? Cron tab. Oh, cron tab, betul. Lo pakai cron tab. Jadi kalau misalnya jam sekian mati, jam sekian nyala. Udah gitu doang gitu kan. Jadi begini, saya jawab aja ya. Jadi ada yang seru nih. Salah satunya adalah ada beberapa metode. Use case-nya dia di kantor mungkin nggak digunakan ya. Misalnya Betul. Jam 8 malam sampai subuh itu nggak digunakan, mungkin dia bikin off kan atau Oke, kita mulai dari use case-nya. Ada kebutuhan bahwa kita mesti matiin EC2 di jam-jam tertentu dan dinyalain lagi di jam-jam tertentu, mungkin untuk penggunaan kos atau ya biasanya sih kos sih. Nah, caranya tuh yang saya suka ya adalah penggunaan pakai CloudWatch. Ya, CloudWatch itu kita bisa bikin kayak semacam cron tab online, cron tab-nya cloud. Kita bisa bikin pakai CloudWatch yang nanti akan nge-invoke AWS Lambda Function. Nah, dalam AWS Lambda Function-nya itu kita bisa bikin instance ID-nya di EC2. Yang kita bisa langsung manggil bahwa oh EC2-nya ini state-nya apa? Kalau state-nya dia off di jam sekian, kita bisa turn it on. Kalau misalnya dia on di jam sekian, kita bisa turn it off. Jadi itu cara yang paling gampang dan mohon hindari bikin EC2 untuk jalanin cron tab buat nyalain atau matiin EC2 lagi. Karena menurut saya itu sangat EC2ception. Enggak, zaman gue dulu tuh gue pakai Jenkins loh, bikin cron tab terus mati kan Jenkinsnya. Nah, itu dia. Gitu. Jadi sebaiknya pakai CloudWatch. Betul. Gitu. Kemarin saya di Community Day juga demo ini, tapi bukan EC2, tapi Lightsail Container. Jadi saya gunakan Event Bridge untuk menjalankan cron tab-nya. Jadi kalau dia membaca metrik tertentu, kalau sampai dengan threshold tertentu, dia melakukan scaling out atau scaling in seperti itu. Jadi pakai Event Bridge atau CloudWatch ya, itu bisa. Terus hubungkan ke AWS Lambda, tinggal specify aku mau instant ID ini jam segini nyala, seperti itu. Intinya. Oh, itu pakai ini ya, pakai cron tab ya? Iya. Gitu. Kalau di ini yang kasus WordPress gua, itu tuh kan kita pakai Fargate ya. Fargate tuh jalannya kan gue bikin instance-nya cuma 2 lah gitu kan. Karena ya kalau satu mati paling nggak satu jalan gitu kan, tapi agak berat dikit. Tapi ada ya auto scaling ya. Jadi auto scaling pakainya ini ya CloudWatch metric gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah average CPU-nya tuh di atau atas memori ini? Dua-duanya. Dua-duanya, mantap. Jadi kalau average-nya CPU-nya sekian, katakanlah di atas 60% selama 5 menit terakhir, dia nambah Fargate. Dia nambah Fargate lagi. Kalau udah berkurang, dia berkurang lagi mati-mati gitu. Betul. Jadi dengan demikian ya kita bisa tetap, kalau misalnya ada spike gitu kan, kita bisa lebih ini ya, lebih itu auto scaling, Pat. Oh, itu auto scaling ya? Itu auto scaling. Iya. Atau on or off. Oh, on off. Oh iya. Tapi kan off juga. Kan ada 4 kan, naik 1, mati 1, naik 1, mati 1. Iya, benar juga kan? Iya, kayaknya ya. Ada yang salah nih, tapi iya, oke, masuk akal. Siap. Gitu. Nah, benar gak sih pertanyaan dia atau enggak? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Habis? Live Instagramnya udah mati. Nyalain lagi dong. Sejak kapan sih AWS user group? Apa? Ya kita pokoknya 15 menit deh. 15 menit lagi. Oke, siap. Silakan. Ini sebenarnya ngelanjutin pertanyaan yang tadi nih, berhubungan sama replication. Berarti kira-kira dari ya kita ibaratkan satu perusahaan biasanya on-prem banget nih. On-prem banget. Nah, dia
banking lah, banking ya, aku ngomongin banking deh. Mungkin memungkinkan nggak kalau misalkan server mereka yang sudah berjalan ini dimigrasikan full ke cloud? Ya mungkin aku nggak tahu ya, aku nggak tahu apakah udah ada banking yang udah full cloud gitu, mungkin yang digital banking mungkin ya. Tapi yang memang dia sangat Di reference selalu baca reference. sangat apa ya, sangat kental dengan on-prem karena berhubungan sama regulasi juga. Itu kira-kira prosesnya mudah atau sangat panjang gitu. Ini di luar regulasi ya. Misalkan udah go ahead untuk pindah ke cloud gitu, itu memungkinkan dan sepanjang apa prosesnya gitu. Terus kalau di AWS ada white paper-nya kan, AWS apa? Cloud Migration Framework ya, apa? CIF ya, Cloud Adoption Framework ya. Yang ada 7 jenis migrasi. 7R. Iya, gitu. Re-platform, refactor, apa lagi ya? Re-host, retire. Gitu. Mau dijawab? Enggak. Oh, nggak mau dijawab, mau dijawab. Oke, jadi Silakan. pertanyaan itu sebenarnya dari sisi teknologi atau dari sisi people nih? Dari sisi teknologi. Nah, ini kalau misalnya saya mungkin nggak di bagian banking ya, karena waktu itu waktu saya masih kerja di banking masih ada sistem legacy-nya gitu. Waktu itu pakai AS400 ya, waktu community day saya kasih tahu itu dari sistem banking. Tapi kalau misalnya dari sistem sisi telco, dulu itu sistem saya itu nge-manage sekitar 15 juta lah request API per hari. Nah itu jadi sebenarnya adalah dan kebutuhan aku itu adalah mau nggak mau harus pakai cloud. Kenapa? Karena untuk kapasitas kayak begitu udah yang on-prem itu agak lama untuk provisioning work ordernya dan lain-lain sampai kita totally setup dan deploy. Susah tuh, procurement lama tuh. Jadi waktu itu kami akhirnya pakai cloud computing dan the most fascinating thing ketika kami successfully migrate ke cloud, jadi jawabannya adalah bisa, itu adalah ternyata request yang kami terima itu adalah sekitar 23 jutaan. Jadi this is funny, ternyata kenapa? Karena server yang dulu kita di on-prem itu, itu kira kami mampu, kalau udah pakai plan request, ternyata ketika kita buka pakai cloud, langsung kebuka semua. Waktu itu saya pakai EC2 tuh, tahun 2009 tuh. Tahun 2009 tuh pakai EC2 masih klasik. Dan itu bahkan di North Virginia, di US East One. Masih gitu. Klasik ya. Iya masih klasik. Load balancer masih yang klasik load balancer. Nah itu tuh menarik. Jadi tapi sebenarnya cerita yang paling lebih menariknya adalah bagaimana melakukan migrasinya. Dan ini kenapa saya ngerasa bahwa terlepas pakai programming yang masih tradisional, pakai on-prem ataupun pakai cloud, salah satu yang menurut saya sangat penting buat dipahami oleh para developer adalah pattern. Dulu saya pakai namanya strangle pattern. Itu tuh adalah sebenarnya adalah bagaimana kita bisa jadi ada sistem legacy. Yang penting adalah ada sebuah API gateway masuk ke sistem legacy, tapi kita pindahin satu-satu request-nya ke sistemnya cloud. Jadi sebenarnya adalah implementasi untuk transisi yang proper, apalagi di bagian enterprise ya tadi, gitu. Jadi sebenarnya bisa. Menjawab Bapak Ari. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penutup ya. Oke. Terakhir. Untuk perusahaan-perusahaan yang non-startup, yang sistem IT-nya masih mentok di monolithic ERP gitu ya, gitu kan. Itu ada tulisan ERP-nya nggak? Ada nih. Oh benar, udah spesifik. Kita nggak boleh nyebut nama brand deh. Oh jangan. Open source boleh. Oke siap. Apa Odo gitu. Iya. Okay. Udu. Kira-kira di mana serverless ini bisa applicable untuk bisnis prosesnya gitu kan. Mantap. Terus pada diem semua gitu. Bingung. Gue nggak ada pengalaman di ERP soalnya. Oh, oke. Udu. Proses bagaimana menjalankannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu di kasusnya saya sih soalnya ada beberapa bukan enterprise ya, tapi lebih ke startup. Mungkin startupnya tahu. Itu tuh itu memang ada kesusahan untuk implementasi ERP system. Kenapa? Karena by default aplikasinya itu pure stateful gitu. Nah, di saat itu problemnya adalah tidak adanya dukungan untuk menjalankan serverless untuk stateful.